Sebenarnya firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 28, "Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun." Kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, Allah Maha mengetahui apakah mereka akan bertobat, mereka akan beriman, ataukah mereka akan tetap melakukan kesyirikan dan kekufuran. Allah Maha tahu. Pada hari kiamat kelak, mereka minta untuk dikembalikan ke dunia. Maka Allah katakan, "Lau ruddu," kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, "la'adu lima nuhu anhu." Mereka akan kembali melakukan apa yang dilarang untuk dikerjakan. Berarti di sini, kalau seandainya itu terjadi, kalau seandainya Allah takdirkan mereka dikembalikan ke dunia, dihidupkan kembali untuk menjalani kehidupan di dunia yang kedua kalinya, Allah tahu mereka tetap saja tidak akan beriman. Wa innahum lakadzibun, dan sungguh mereka berdusta. Demikian juga dengan orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik, Allah tahu kalau seandainya mereka ikut berperang. Orang-orang munafik mereka tidak ingin ikut berperang. Mereka ikut berperang, di tengah jalan mereka kembali. Ya. Apa kata Allah? La kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Kalau seandainya orang-orang munafik itu mereka ikut bersama kalian untuk perang, mereka tidak akan menambah kekuatan kalian. Malah justru mereka akan membuat kekacauan, akan melakukan kerusakan. Ini kan tidak terjadi ya? Ini kan tidak terjadi. Tapi Allah katakan, kalau seandainya mereka ikut, orang-orang munafik itu kalau mereka ikut berperang, tidak akan menambah kekuatan kaum muslimin. Justru yang mereka perbuat adalah kekacauan pada barisan pasukan kaum muslimin. Berarti di sini Allah mengetahui apa yang tidak terjadi. Kalau seandainya itu terjadi, Allah akan tahu seperti apa kejadiannya. Nah, kemudian setelah itu adalah tentang ilmu Allah tadi, Allah tuliskan. Ya, Allah catatkan di mana? Di Lauhil Mahfuz. Dituliskan oleh Al-Qalam. Kemudian Allah menghendakinya terjadi. Taib. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatunya telah kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, maksudnya di Lauhil Mahfuz. Ya, semuanya berkenaan dengan alam semesta ini. Sampai apa yang menimpa diri kita, musibah, ya, itu pun juga telah Allah catatkan di mana? Di Lauhil Mahfuz. 6. Baik. Kemudian berikutnya adalah al-masyiah. Berkenaan dengan al-masyiah, Allah SWT berfirman, "Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin." Surah At-Takwir ayat 29. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan tersebut kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Kamu tidak akan dapat menghendaki untuk menempuh suatu jalan kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita memiliki kehendak, iya, manusia memiliki kehendak, akan tetapi kehendak manusia itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kehendak manusia tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ceritanya Allah menginginkan A kemudian yang terjadi kehendak manusia B, tidak. Manusia menginginkan B, itu juga adalah yang Allah inginkan itu terjadi. Karena betapa banyak sekali keinginan kita yang tidak terwujud. Iya atau tidak? Banyak sekali keinginan kita yang tidak terwujud. Nah, ini menunjukkan bahwa keinginan kita terbatas dan dalam lingkup keinginan Allah Subhanahu wa taala. 6. Ini berkaitan dengan masyiah. Allah menginginkan semua yang berada di Lauhil Mahfuz itu pasti terjadi. Nah, ini yang maksud dengan masyiah. Tapi sekali lagi, ini bukan berarti seperti itu urutannya, tidak ya. Sekali lagi, ilmu dan kehendak Allah itu
bersamaan. Allah mengetahui dan Allah menghendaki itu terjadi sehingga itu dicatatkan di Lauhil Mahfuz. Kemudian Allah menghendaki di Lauhil Mahfuz itu terjadi. Allah ciptakan kejadiannya. Bisa dipahami? Ya, sekali lagi, ilmu Allah tadi, Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Kemudian Allah menginginkan itu terjadi. Karena kalau Allah tidak menginginkan itu tidak akan terjadi. Karena Allah menginginkan itu terjadi sehingga Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz dengan diperintahkan kepada Al-Qalam. Setelah dicatatkan, maka kemudian Allah menghendaki semua yang ada di Lauhil Mahfuz, seluruh takdir-takdir itu terjadi atau tidak? Terjadi. Nah, dan yang ada di Lauhil Mahfuz itu takdir apa saja? Semua jenis takdir. Ada berapa jenis macam takdir? Ada namanya takdir yang ada di Lauhil Mahfuz. Berkenaan dengan manusia, ada namanya takdir umri. Artinya dari kita, Allah ciptakan dari proses awalnya hingga kemudian hari kiamat kelak, ya. Itu setelah Allah tetapkan. Itu ada di mana? Di Lauhil Mahfuz. Kejadian berkenaan dengan umur atau usia seseorang itu semuanya telah ada. Buktinya apa? Ketika ruh ditiupkan kepada janin, setelah berusia 4 bulan, apa yang diperintahkan oleh tulis? Bikat bi rizkihi wa ajalihi asyakiyun as-sa'id. Diperintahkan kepada malaikat untuk menulis, mencatatkan tentang rizkinya. Jadi rizkinya telah Allah tetapkan kadarnya. Ajalnya, kapan dia akan meninggal. Ya, termasuk apa sebab dia meninggal, bagaimana dia meninggal, atau tanpa sebab. Itu pun juga telah Allah tetapkan. Yang jelas ajalnya, dia harus mati, itu telah Allah tentukan. Kemudian apakah dia bahagia atau sengsara pun juga Allah telah tetapkan. Maksudnya apa? Bahagia atau sengsara di sini maksudnya apakah dia masuk neraka ataukah dia masuk surga. Itu pun juga telah Allah tetapkan dengan ilmunya. Dengan ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian takdir yang lain apa? Selain takdir umri, takdir ada juga namanya takdir sanawi. Itulah takdir yang Allah kabarkan kepada malaikat pada malam Lailatul Qadar. Ya, pada Lailatul Qadar tersebut Allah kabarkan kepada para malaikat, ya, untuk mencatat kejadian selama setahun. Kemudian ada namanya takdir yaumi. Ya, ada namanya takdir yaumi. Takdir yaumi itu adalah takdir harian. Karena firman Allah SWT dalam surah Ar-Rahman, "Kulla yaumin huwa fi sya'an." Setiap hari Allah SWT dalam keadaan sibuk. Nah, ini takdir semuanya. Jadi ada takdir-takdir yang diketahui oleh sebagian makhluk. Ya. Ini para malaikat yang mereka akan mencatatkan kejadian seumur hidup seseorang, atau kejadian selama setahun, atau kejadian selama sehari, ya, tiap hari. Artinya bahwa tidak ada yang mengetahui apa yang ada di Lauhil Mahfuz kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun malaikat pencatat tersebut, mereka hanya mengetahui setelah Allah kabarkan. Kalau tidak Allah kabarkan, mereka tidak akan mengetahuinya. Dan yang mereka ketahui itu adalah sebatas apa yang Allah kabarkan saja. Mereka tidak mengetahui lebih dari itu. Baik. Nah, sekarang apa perbedaannya antara catatan yang di Lauhil Mahfuz dan yang catatan yang ada di malaikat? Apa perbedaannya? Jadi dulu pernah kita bahas ini ya, berkaitan dengan takdir. Min babil murajaah, ini bagian dari murajaah kembali. Karena pelajaran itu akan semakin melekat, semakin kuat dengan mengulang-ulangnya. 6, akan banyak faedah. Tapi ada yang bisa membedakan apa perbedaan antara catatan yang ada di Lauhil Mahfuz dan yang ada di catatan malaikat? Ada yang tahu? Yang di Lauhil Mahfuz itu adalah catatan awal. Ya, sumber datanya semuanya ada di Lauhil
Lauhil Mahfuz. Kemudian yang di Lauhil Mahfuz itu yang mencatatnya adalah Al-Qalam. Ya, pena yang Allah ciptakan untuk mencatat semua peristiwa. Kemudian bedanya dengan catatan malaikat apa? Malaikat tahu hanya terbatas apa yang dicatatnya saja dan tidak mengetahui apa yang di Lauhil Mahfuz. Kenapa lagi? Catatan yang di Lauhil Mahfuz tidak akan pernah bisa berubah. Akan tetapi catatan yang berada di malaikat bisa berubah. Bisa dipahami? Gimana contohnya, Pak? Apa namanya? Catatan di malaikat bisa berubah. Ada yang bisa berikan contoh? Fadhal. Fadhal, Ustaz. Dia berdoa kemudian tidak terjadi kecelakaan, apa namanya? Dia ditakdirkan dalam catatan malaikat. Nah, sekarang apakah yang di Lauhil Mahfuz tadi dia tidak tercatat celaka di hari Jumat? Masih bingung. Baik, ini berkenaan dengan doa. Bukankah ada sabda Nabi SAW, la yaruddul qadha illa du'a? Ya, berkaitan dengan doa tadi ya. La yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Ini hadis Nabi SAW. Ya, hadis Nabi SAW. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Artinya doa itu bisa menolak takdir. Apa maksudnya? Tadi sudah diberikan contoh, ada orang yang berdoa agar dia dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan Allah kabulkan doanya sehingga yang semestinya dia tadi akan ditimpa suatu musibah pada hari Jumat kemudian tidak terjadi. Nah, permasalahannya adalah apakah dia akan ditimpa musibah ini tercatat di Lauhil Mahfuz? Jawabannya adalah semuanya sudah ada di Lauhil Mahfuz dan tidak akan ada yang pernah berubah. Ya Allah kabarkan kepada malaikat bahwa dia akan tertimpa musibah. Kemudian dia berdoa, selamat. Berarti dalam catatan malaikat tidak jadi dia kena musibah. Ya atau tidak? Ya. Apa sebab? Allah jadikan doa sebagai sebab. Aturan dia celaka tadi itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. Dia akan celaka. Maka Allah kabarkan kepada malaikat. Dan kemudian dia berdoa dan dia selamat. Ini pun juga berikutnya dihapus oleh malaikat. Kejadiannya tadi tidak terjadi. Yang terjadi adalah catatan dia selamat dengan sebab dia berdoa. Aturan dia akan celaka tadi sudah ada di Lauhil Mahfuz dan aturan dia berdoa tadi itu pun juga sudah ada di Lauhil Mahfuz. Allah SWT telah mengetahui bahwa semestinya dia ini mendapatkan dia akan mendapatkan musibah dan Allah juga sudah tahu bahwa dia akan berdoa dan Allah juga mengetahui bahwa Allah akan menyelamatkannya. Dan itu semuanya sudah ada di Lauhil Mahfuz. Nah. Artinya bahwa dia tidak tertimpa musibah dengan dia berdoa tadi. Itu sudah Allah ketahui dan Allah catatkan di Lauhil Mahfuz. Akan tetapi peristiwanya tadi dihapus di catatan malaikat. Apa dalilnya? Bisa dilihat dalam surat Ar-Ra'd ayat
39. Ya Allah SWT berfirman, yanhallahu ma yasha'u wa yuthbit. Yamhallahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Artinya Allah menghapus catatan yang ada di catatan malaikat dan Allah menetapkan kejadian yang Dia kehendaki. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang ada di lauhil mahfuz. Bahwa di sini bahwa catatan malaikat itu bisa berubah. Akan tetapi yang di lauhil mahfuz itu tidak berubah. Baik. Bisa dipahami? 6. Ya, artinya malaikat hanya tahu bahwa ini akan terjadi. Nah. Artinya tidak semuanya malaikat itu mengetahui apa yang akan terjadi. Karena data utamanya ada di mana? Di lauhil mahfuz. Nah. Jadi maksudnya di sini bukan berarti takdir itu berubah yang di lauhil mahfuznya, tidak. Tapi maksudnya takdir tadi adalah yang berada di mana? Di catatan malaikat. Itu yang tertolak tadi, maksudnya takdir dia akan celaka tadi tidak terjadi. Ya, disebabkan oleh doanya atau amal solehnya atau doa orang lain atau kebaikannya atau ibadah yang dia lakukan dengan itu menjadikan dia selamat. Bisa dipahami? Nah, maka segala kebaikan jangan kita anggap remeh, jangan kita sepelekan. Terlebih lagi berkaitan dengan doa. Kita perbanyak doa. 6. Berarti takdir ada berapa tadi? Takdir umri ada, takdir sanawi ada, takdir apa lagi? Takdir yaumi. Itu semuanya ada di mana? Di lauhil mahfuz. Nah, tadi sudah jelas tadi ilmu Allah, pencatatannya, kehendak Allah, dan kemudian Allah yang menciptakan kejadian-kejadiannya. Itu semuanya terjadi ada di lauhil mahfuz. Nah, sekarang yang akan kita bahas berikutnya adalah pada pertemuan yang lalu kita bahas orang-orang yang mengingkari adanya takdir. Kami yakin beriman dengan takdir. Akan tetapi bisa jadi kita keliru dalam memahami takdir. Bisa jadi kita keliru dalam memahami takdir. Kita akan berikan contoh keliruan-keliruan yang terjadi berkenaan dengan memahami takdir. Seperti halnya Jabariyah. Jabariyah meyakini bahwa manusia itu ibarat kapas yang ditiup oleh angin. Kemana angin berembus maka dia akan terbang ke arah tersebut. Ke utara anginnya, kapasnya ke utara. Ke selatan anginnya, kapasnya juga akan ke selatan. Jadi orang-orang Jabariyah meyakini atau menganggap bahwa manusia itu tidak punya kehendak. Manusia tidak punya pilihan. Manusia itu seperti kapas. Ya. Tidak punya kehendak. Ya. Kemana angin menginginkannya untuk terbang, melayang, ke sana dia menuju. Ini Jabariyah. Tidak mengimani bahwasanya manusia itu punya kehendak. Jadi manusia itu sifatnya terpaksa. Nah, pertanyaannya, Bapak merasa terpaksa atau tidak hadir ke majelis ilmu sekarang ini? Ada yang memaksa atau tidak? Sebenarnya tadi tidak ingin berangkat, tapi seperti ada magnet ya dari Masjid Umar ini. Akhirnya harus terbang berangkat juga ke sini. Ada tarikan yang kuat. Ada nggak yang terpaksa? Kan tidak ada kan? Tidak ada. Ya. Ini ada kopi, kemudian ini ada air putih. Kita ingin minum kopi, tapi tangan kita larinya ke air putih, gelas yang putih. Ada nggak yang terpaksa seperti itu? Kan tidak ada kan? Tidak ada. Berarti kita bisa memilih? Kita bisa memilih. Kita bisa memilih mendengar ataukah tidak mendengar. Memperhatikan ataukah tidak memperhatikan. Menulis ataukah tidak menulis. Kita bisa memilih. Mau duduk atau berdiri, kita bisa memilih. Mau makan atau minum, kita bisa memilih. Tidak ada istilahnya di sini kita menginginkan sesuatu, kemudian ya kita pasrah saja. Tidak. Orang Jabariyah mengatakan kita tidak punya
kehendak. Kita sifatnya pasrah, tidak. Padahal Allah mengatakan, wa ma tasyauna, tidaklah kalian berkehendak, melainkan itu adalah merupakan kehendak Allah. Berarti di sini manusia ada punya kehendak? Ada. Kita garis bawah ini adalah tasyauna. Kalian punya keinginan, punya kehendak. Berarti di sini Allah sudah tegaskan manusia punya kehendak. Dalam Al-Quran juga Allah katakan, wahadainahu najdain. Kami jadikan baginya dua pilihan. Wahadainahu najdain. Ya, kami hidayahkan kepadanya dua jalan. Allah juga berfirman, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Ya, kami berikan dia jalan. Apakah dia ingin menjadi seorang yang bersyukur ataukah dia ingin menjadi seorang yang kufur? Dia boleh memilih? Dia bisa memilih. Ini ada jalan. Mau pilih yang mana? Mau yang syukur atau mau jalan yang kufur? Ya. Qul haqqu min rabbikum. Katakanlah bahwa yang namanya kebenaran itu adalah dari Rabbmu. Faman syaa'a fal yu'min. Siapa yang mau? Silakan dia beriman. Kemudian wa man syaa'a fal yakfur. Atau yang ingin kufur, maka kufurlah. Allah sendiri memerintahkan, pilih. Mau pilih apa? Kalian ingin beriman atau ingin kufur? Maka berarti di sini menunjukkan bahwa ada kehendak. Dan secara kenyataan kita bisa memilih. Secara kenyataan kita bisa memilih, ada kehendak. Kecuali yang di luar kontrol kita. Apa yang tidak bisa kita mengontrolnya, tidak bisa kita mengendalikannya. Dan itu pun juga adalah kehendak Allah. Contoh ada orang yang jatuh, naik kendaraan kemudian dia jatuh. Dia inginnya kalau jatuh itu dia bisa berdiri. Jatuh dari kendaraan bisa berdiri. Itu inginnya kan seperti itu. Jatuh bisa berdiri. Tapi kenyataannya ketika dia bawa kendaraan kemudian terpeleset dia jatuh. Ya, ada yang terseret ya. Ya. Tertidur, ya. Tidak bisa berdiri seperti yang dia inginkan. Itu kan di luar kontrolnya. Seperti orang yang naik tangga, terpeleset, kemudian jatuh. Kemana jatuhnya? Bisa dia kontrol? Tidak bisa. Demikian juga dengan makanan yang masuk ke mulut kita. Kemana perginya makanan? Itu di luar kehendak kita. Kemana mengalirnya darah? Itu di luar kemampuan kita. Bagaimana berdetaknya jantung? Itu di luar kemampuan kita. Bagaimana masuknya udara? Di luar kemampuan kita. Bagaimana bergeraknya mata kita? Itu di luar kemampuan kita. Seharusnya kita bersyukur, Pak. Ternyata Allah menjadikan kita tidak mengurus semuanya. Coba bayangkan kalau Allah suruh kita mengurus semuanya. Kita habis makan, aturlah makanan itu kemana? Ke otak atau ke kaki? Ya, ke tangan? Nafas masuk, aturlah nafas itu masuknya, bagaimana masuknya. Aturlah jantung itu bagaimana berdetaknya. Aturlah bagaimana mata itu ya, berkedip. Kalau Allah suruh kita mengurus itu semuanya, apa yang terjadi, Pak? Tidak bisa tidur kita. Ya kan? Tidak bisa tidur. Kenapa kita bisa tidur? Karena kita tidak mengurus itu semuanya. Coba bayangkan kita mengurus makanan, habis makan, harus disuruh kita harus ngatur, meletakkan semuanya. Kapan istirahatnya? Kan tidak bisa. Kita bisa istirahat kapan saja. Kita bisa tidur kapan saja. Nah, orang yang insomnia pun juga, ujungnya juga masih bisa tidur. Orang yang kesulitan tidur juga akan bisa tidur juga. Subhanallah. Nah, ini di luar kemampuan kita mengatur ini pun juga, ini juga merupakan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana jantung kita berdetak, bagaimana darah kita mengalir, makanan kita kemana berjalannya, mengalirnya, ya, termasuk dengan nafas yang kita hirup. Ini semuanya sudah ada di lauhil mahfuz. Nah, berarti di sini ada yang memang di luar kendali kita, tapi ada yang bisa kita pilih. Ya, bisa kita memilihnya. Tapi pilihan kita tersebut juga adalah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bantahan terhadap Jabariyah ini adalah kalau seandainya manusia itu terpaksa, maka tidak patut bagi Allah untuk menghukum hambanya. Tidak patut bagi Allah untuk memasukkan hambanya ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia ingin masuk surga, tapi Allah paksa dia untuk
masuk neraka. Apakah patut bagi Allah untuk menghukum orang yang Allah jadikan ya murni mutlak, maksudnya di sini adalah dia ingin masuk surga, ya dia ingin beriman. Bagaimana dengan Abu Lahab? Nah, Abu Lahab. Bukankah Allah telah mengabarkan Abu Lahab dia masuk neraka ketika dia masih hidup? Bisa dia beriman? Tidak bisa beriman. Kenapa? Karena Allah telah menginginkan dia untuk tidak beriman. Kenapa? Karena memang dia tidak mau beriman. Ya, karena memang dia tidak mau beriman. Maka Allah tetapkan baginya untuk dia tidak beriman sampai dia mati. Ya, itu bukan karena terpaksa, karena itu adalah pilihannya. Walaupun Allah telah mengabarkan, dia tetap memilih untuk tidak beriman. Jadi ini tidak patut bagi Allah untuk menghukum seseorang, ya. Kalau itu Allah memaksanya, nah, itu adalah pilihannya sendiri sehingga Allah menghukumnya. Adapun orang yang terpaksa, apakah dia akan diazab oleh Allah? Tidak. Walaupun dia mengatakan sesuatu yang kufur, tapi kalau dia dipaksa, diancam untuk dibunuh, maka apakah dia masuk neraka? Apakah dia berdosa? Tidak. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa untuk kufur, sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Di dalam hatinya tetap menyatakan keimanan. Dia terancam untuk mengatakan sesuatu perkataan yang kufur. Tidak ada pilihan. Kenapa? Karena dia terancam. Sehingga dia memilih untuk mengatakan yang kufur. Tapi apa? Allah mengadabnya? Tidak. Kenapa? Karena pilihannya adalah dia beriman. Akan tetapi karena dia terancam, dia memilih untuk mengatakan yang kufur. Maka orang yang terpaksa seperti ini saja tidak Allah hukumi. Tidak Allah kasih azab. Nah. Bisa dipahami? Jadi ini kekeliruan yang pertama yang mengatakan bahwa manusia itu tidak punya pilihan. Ini adalah kekeliruan berkenaan dengan takdir. Yang kedua, ada orang yang mengatakan bahwa takdirmu sesuai dengan usahamu. Takdirmu sesuai dengan amalmu. Takdirmu sesuai dengan pilihanmu. Benar atau salah? Benar atau salah, Pak? Salah. Di mana letak salahnya? Dia menganggap bahwa usahanya bisa mengubah takdir. Barakallahu fiik. Kita perjelas lagi, maksudnya adalah berarti dengan demikian dia menganggap bahwa usaha mendahului takdir. Pilihannya mendahului takdir. Dia berusaha, itulah takdirnya. Dia memilih C, itulah takdirnya. Dia melakukan amal ini, itulah kemudian menjadi takdirnya. Berarti pilihannya, amalnya tersebut mendahului takdir. Padahal yang kita pelajari adalah apa? Takdir kita sudah ada di mana? Di Lauhil Mahfuz. Maka ucapan seperti ini pun juga harus kita perbaiki. Ya betul, kita berusaha. Karena ada hukum yang namanya sebab akibat. Sebab yang menyebabkan itu adalah Allah. Akibatnya juga adalah yang menyebabkan adalah Allah. Dan tidak mesti semua melakukan sebab yang sama, hasilnya sama. Karena orang sakit minum obat yang sama, hasilnya bisa jadi berbeda. Ya atau tidak? Ya. Sudah berusaha begini dan begitu, ternyata hasilnya juga berbeda. Kenapa? Takdirnya sudah ada di Lauhil Mahfuz. Maka kita harus perbaiki ini. Nah, sekarang kita harus pahami bahwa sebab akibat itu juga adalah namanya sunnatullah. Sunnatullah itu juga adalah takdir. Allah telah menetapkan bahwa orang yang beriman dia akan bahagia. Orang yang kufur dia akan sengsara. Orang yang makan dia akan kenyang. Orang yang tidak minum dia akan
haus. Ini sunnatullah. Dan sunnatullah ini juga adalah bagian dari takdir. Ya, sunnatullah ini juga adalah bagian dari takdir. Tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah. Taib. Mungkin ada dalil yang menyebabkan seseorang rancu, syubhat muncul. Dia berdalil dengan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Mereka jadikan dalil ini bahwa kita berusaha, Allah akan menakdirkan ini. Itu adalah sebab dan akibat. Itu adalah sunnatullah. Tapi tidak bisa kita memastikannya. Bisa dipahami? Nah, bukan berarti kemudian jangan sampai ini menjadikan suatu pemahaman yang keliru bahwa kita berusaha seperti ini, barulah kemudian Allah takdirkan begini. Nah, bukan barulah kemudian Allah takdirkan, tidak. Yang terjadi ini, ya Allah takdirkan ini, kita merubah diri kita bertobat, meninggalkan maksiat, Allah jadikan kita lebih baik, Allah jadikan kita bahagia. Ini adalah sunnatullah bagi orang yang bertobat, bagi orang yang bertakwa, dirubah dirinya menjadi lebih baik. Nah, bertakwanya dia ini, bahagianya dia ini, itu sudah ada di mana? Di lauhil mahfuz. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, artinya tidak terlepas dari ilmu dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ada masuk waktu Isya? Kekeliruan berikutnya berkaitan dengan pemahaman tentang takdir. Ada mengibaratkan antara Allah dan makhluknya seperti pelatih dan pemain. Jadi suatu pertandingan, pelatih akan menyampaikan, kalau menghadapi musuh yang seperti begini, gunakan taktik A. Kalau musuhnya ini, taktiknya adalah B. Kalau musuh ini, taktiknya, strateginya adalah C. Kalau musuhnya seperti ini, strateginya adalah D. Dan pelatih hanya memberikan arahan saja. Hanya menjelaskan strateginya seperti apa. Yang menentukan siapa? Kapten. Kapten kesebelasan yang akan menentukan. Ya atau tidak? Ya, dan kawan-kawannya yang berada di lapangan. Jadi mengibaratkan bahwasanya Allah hanya menjelaskan syariat saja. Allah hanya menjelaskan jalannya saja. Ini yang ke surga, ini yang ke neraka. Tetapi Allah tidak mengetahui atau Allah tidak menentukan, tidak menciptakan perbuatan hambanya. Artinya hambanya lah yang mengeksekusi. Yang memilih sendiri jalannya. Tanpa ada campur tangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau sekilas nampaknya sepertinya benar. Kalau sepintas selalu kita melihatnya sepertinya seperti iya. Ada yang memahami seperti begitu. Letak kesalahannya di mana? Kembali kepada pemahaman kita terkait dengan takdir, di mana letak kesalahannya? Kalau diibaratkan seperti pemain dan pelatih, yang pelatih hanya tahunya hanya mengarahkan saja, yang menentukan adalah pemainnya yang mengeksekusi di lapangan. Pelatih hanya mengarahkan. Ya, bisa jadi pemainnya nurut, bisa jadi tidak sesuai dengan arahannya. Nah, takdir bukan seperti itu. Takdir tadi sudah kita bahas. Allah berikan jalannya, Allah juga Allah berkehendak, dan makhluk bisa memilih. Manusia bisa memilih jalannya. Akan tetapi yang dikehendakinya tersebut tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, seperti Abu Lahab. Ya, tidak bisa untuk beriman. Nah, Allah menginginkan dia untuk tidak beriman. Ya. Dan seperti keinginan kita banyak sekali yang tidak terjadi. Nah, maka
Analogi itu mengkiaskan takdir dengan takdir antara Allah dan makhluknya seperti pelatih dan pemain, ini adalah analogi yang keliru, pengkiasan yang salah. Seakan-akan Allah tidak punya andil dalam menentukan pilihan hamba. Ini kekeliruannya. Ya. Jadi ini meyakini bahwa Allah tidak punya andil dalam menentukan pilihan hamba. Ini letak kesalahannya. Analogi berikutnya yang keliru berkenaan dengan takdir adalah mengibaratkan Allah dan makhluknya seperti guru dan murid. Guru dan murid. Maksudnya seperti apa? Ada 10 murid yang diuji oleh gurunya. Gurunya kira-kira tahu nggak ranking berapa anak ini ranking berapa? Kira-kira gurunya tahu atau tidak? Ada 10 anak. Udah sekian bulan diajar, ya kan? Guru kan pasti tahu kemampuan anaknya. Kalau dikasih soal ini, ini kemungkinan dia bisa menjawab. Dikasih soal ini, kemungkinan dia tidak bisa menjawab. Kira-kira gurunya sudah bisa memetakan ataukah tidak? Ranking anaknya. Sudah. Tapi apakah gurunya memastikan bahwa anak ini pasti ranking 1? Belum tentu juga. Belum bisa memastikan. Ya. Nah, ini ada yang mengkiaskan takdir seperti ini. Berarti dia ingin mengatakan bahwa guru hanya mengetahui hasil. Guru hanya mengetahui nilai. Tapi guru tidak bisa mengeksekusi bahwa anaknya pasti lulus. Tidak bisa. Kenapa? Karena anaknya lah yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari gurunya. Tapi gurunya hanya tahu kemungkinan. Ya. Ini benar atau salah? Salah. Kenapa? Ini menganggap bahwa Allah bukan eksekutor. Tidak meyakini bahwa Allah lah yang menetapkan apa yang terjadi. Seperti guru. Ya, tidak bisa menentukan lulus atau tidaknya. Kenapa? Karena muridnya yang menjawab pertanyaan. Tetapi Allah lah yang menentukan semuanya. Yang menetapkan semuanya. Allah tahu apa yang akan terjadi dan bagaimana jalannya. Dan Allah menginginkan hal tersebut terjadi. Nah. Ada juga saya teringat, ada orang yang meyakini seperti begini. Mungkin kita juga punya keyakinan seperti itu dan ini harus dikoreksi. Ada yang meyakini bahwa takdir itu banyak sebenarnya. Sebenarnya takdir itu ada yang takdir Allah inginkan A, ada yang Allah inginkan takdir itu adalah B, jalannya yang akan terjadi adalah C, kemungkinan terjadi adalah D. Seandainya itu ada sampai Z, maka dia akan sampai Z. Kemungkinannya sampai dari A sampai Z. Kemudian kita memilih yang C umpamanya. Ada yang meyakini seperti itu bahwasanya di Lauhil Mahfuz itu banyak pilihannya. Kemudian kita memilih yang satu dari sekian pilihan tadi. Pilihan takdir tadi. Kemungkinannya banyak, tapi kita memilih salah satu dari pilihan tadi. Ada nggak yang punya keyakinan seperti itu? Saya sampaikan ini karena ada yang punya keyakinan seperti begitu. Ustaz, jadi takdir itu banyak sebenarnya ya. Kemungkinan itu banyak terjadinya. Akan tapi kita jalani satu dari sekian kemungkinan yang terjadi yang telah Allah tentukan di mana di Lauhil Mahfuz tadi. Benar atau tidak? Keyakinan seperti ini benar atau tidak, Pak? Yang terakhir sebagai penutup. Ini kuncinya di sini. Kalau sudah paham. Benar atau tidak keyakinan seperti ini? Bisa dipahami? Ada orang yang meyakini bahwa kemungkinan takdir itu banyak. Kemungkinan kalau saya pilih ini adalah yang terjadi adalah A. Ini sudah ada di Lauhul Mahfuz yang A ini. Kalau saya pilih B, saya kalau B, maka ini akan terjadi adalah B, dan ini sudah ada di Lauhil Mahfuz. Jadi kemungkinan A, B, C, D sampai Z tadi sudah ada di Lauhil Mahfuz tadi. Kemungkinan tadi. Kemudian kita pilih yang B. Terjadilah
takdir kita yang B tadi. Dan itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. Benar atau salah keyakinan seperti ini? Pelan-pelan kita nih Pak, masalah takdir ini. Ya, banyak kan? Kemungkinannya banyak. Karena kita pilih yang ini tidak terjadi. Tapi ini mungkin terjadi. Bisa jadi tidak. Contoh, ini takdir kita banyak. Jam sekarang, ya, di detik, menit, jam sekarang ini, banyak kemungkinan kita. Kemungkinan berada di masjid, kemungkinan ada di rumah, bisa jadi di rumah sakit, ya, bisa jadi entah di rumah mana, kita nggak tahu. Banyak kemungkinannya kan? Dan dia meyakini bahwa itu semuanya sudah ada di Lauhil Mahfuz, semuanya sudah ada. Kemungkinan-kemungkinan itu terjadi. Tapi kita memilih ke Masjid Umar. Inilah kemudian kita mengetahui terjadi, oh berarti ini di antara takdir Allah, Allah jadikan saya ke Masjid Umar di jam sekian. Benar atau salah? Sampai kelima hitungan waktu habis. Tinggal jawab Pak, benar atau salah? Salah. Sepakat salah? Satu aja yang jawab salah, berarti yang lain jawabannya meyakini benar. Jawabannya adalah benar atau salah? Salah. Pertanyaan kedua, di mana letak salahnya? Ya langsung Pak. Apa? Apa itu? Gimana? Oh, kajian law. Kalau seandainya begini akan begini. Seandainya begini akan begini. Oke. Law, seandainya. Tapi dia tidak mengatakan law. Dia tidak mengatakan seandainya tadi. Dia tidak mengatakan seandainya. Di mana letak salahnya? Letak salahnya adalah bahwa takdir itu hanya satu. Yang ada di Lauhil Mahfuz itu, takdir itu hanya satu. Kenapa? Karena Allah tahu kita akan ke Masjid Umar. Kita milih ke Masjid Umar. Makanya Allah takdirkan kita ke Masjid Umar. Allah ciptakan. Allah inginkan kita memilih untuk ke Masjid Umar. Dan Allah berkehendak itu terjadi. Allah ciptakan kejadiannya. Sehingga jadilah kita saat ini di Masjid Umar. Dan hanya ada ini saja yang ada di Lauhil Mahfuz. Tidak ada seandainya tadi tidak ada. Yang di Lauhil Mahfuz tadi tidak ada kemungkinan kita jam sekian ada di rumah, jam sekian ada di suatu tempat, tidak ada. Yang ada hanya satu. Apa? Yang setelah terjadi kita ketahui itu yang di Lauhil Mahfuz. Kita hanya tahu kalau sudah terjadi. Tapi kejadian ini hanya satu itu saja. Kenapa? Itulah maha mengetahuinya Allah SWT. Maha sempurnanya pengetahuan Allah SWT. Mengetahui apa yang akan kita pilih. Dan Allah menghendaki itu terjadi. Allah jadikan kejadiannya. Dan ini sudah ada di Lauhil Mahfuz. Jadi tidak ada pilihan A sampai Z. Yang ada hanya satu kejadian yang akan terjadi. Hanya ada satu. Artinya bahwa tidak ada yang tidak terjadi yang ada di Lauhil Mahfuz. Kalau dikatakan A sampai Z tadi yang terjadi kita milih B, berarti yang terjadi hanya satu. Masih ada takdir, berarti takdir-takdir yang selebihnya, catatan-catatan yang selebihnya tidak terjadi. Itu kesamaannya. Bisa dipahami? Nah, berarti di sini kekeliruannya bahwa berarti dengan demikian dia menyatakan atau dia meyakini ada yang dicatat di Lauhil Mahfuz tidak terjadi. Yang benar bahwa tidak ada satupun yang dicatat di Lauhil Mahfuz yang tidak terjadi. Jadi takdir kita itu hanya satu yang kita jalani saja. Nah, sama seperti ada orang yang meyakini bahwa anak itu takdir itu seperti ayah dan anak. Ayah itu dia kasih anaknya pedang. Anaknya ada dua, sama-sama dikasih pedang. Nah, kemudian yang satu milih untuk berjihad, yang satu lagi memilih untuk merampok. Ini berarti orang tuanya
tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh anaknya. Ayahnya tahu setelah anaknya berjihad, setelah anaknya merampok. Itu kegunaan pedang setelah diberikan oleh ayahnya. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Nah, ini kekeliruan terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang benar bahwa Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Seandainya tidak terjadi, Allah pun tahu. Nah, ya, tapi bisa dipahami? Nah, demikian. Ya, jangan berdalam-dalam dengan takdir. Ya, saya hanya ingin meluruskan saja. Ya, jangan sampai ada yang keliru dalam memahami takdir tadi. Intinya bahwa 4 tadi ini rukun berkaitan dengan takdir. Kita mengimani bahwa maha sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semua yang terjadi di alam semesta ini, Allah catatkan di mana? Di Lauhil Mahfuz. Peristiwa-peristiwa itu sudah Allah catatkan di Lauhil Mahfuz. Kemudian Allah menginginkan semua yang ada. Ini catatannya yang ketiga adalah, poin yang ketiga adalah Allah menghendaki semua yang ada di Lauhil Mahfuz itu pasti terjadi. Maka tidak ada satupun yang di Lauhil Mahfuz yang tidak terjadi. Kan ini poinnya tadi kan, yang A sampai Z tadi. Nah. Yang keempat, kejadian ini semuanya adalah makhluk ciptaan Allah. Allah yang menciptakan kita hadir di sini. Allah yang menciptakan saya berbicara. Allah yang menciptakan bapak-bapak, ibu-ibu mendengar. Ini semuanya adalah ciptaan. Ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciptaan itu bukan hanya benda saja yang ciptakan. Gerakan kita, keinginan kita, pikiran kita, ucapan kita, semuanya itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, sekali lagi kita ingat perkataan Ali bin Abi Thalib, ya, bahwasanya yang namanya takdir itu adalah thariqun muslim fala taslukhu, jalan yang gelap maka jangan engkau lalui. Jangan berdalam-dalam dengan takdir. Dan takdir itu adalah bahrun amij, bahrun amiq fala talijhu, adalah lautan yang dalam, jangan engkau cemplungkan dirimu ke dalamnya. Ya. Yang ada adalah sakit kepala nanti. Ya. Kemudian yang Ali bin Abi Thalib juga mengatakan bahwa takdir Allah itu adalah sirrullah. Takdir adalah sirrullah, rahasia Allah. Maka jangan engkau cari-cari, ya, membebani dirimu untuk mencari, memahami apa yang namanya itu takdir. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Terakhir kami ingin menyampaikan informasi bahwa untuk kedepannya kajian di hari Rabu, kajian rutin di hari Rabu ini kita sementara waktu kita untuk kami di hari Rabu kami liburkan sampai dengan akhir Juni. Sampai dengan akhir Juni, insyaallah taala akan kita lanjutkan pertemuan di awal Juli, Rabu Juli. Nanti kita tunggu nanti divisi dakwah apakah ada ustadz yang akan mengisi di Rabu malam. Kalau seandainya tidak ada, maka berarti kajian Rabu malam ditiadakan, ya. Kalau seandainya nanti ada pengumuman, ada yang bisa berkesempatan untuk mengisi, maka akan diisi oleh ustadz yang lain dengan bisa jadi dengan materi yang berbeda. Allah taala alam. Ya, dengan kesempatan ini saya sekalian pamit, ya, dari pamit dari mana ini? Ya, saya pamit bersama orang tua, insyaallah safar untuk menunaikan ibadah haji. Oleh karenanya selama beberapa hari ke depan sampai dengan akhir Juni, ya, tidak bisa membersamai bapak-bapak dan ibu dalam kajian ini. Kami mohon doa, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan ini, perjalanan ibadah Allah mudahkan, dan semoga Allah ampuni segala dosa, dan semoga Allah ijabah semua doa, dan semoga Allah kabulkan berbagai rangkaian ibadah, dan kembali berjumpa dengan Bapak Ibu dalam keadaan seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Allahumma amin. Mohon doanya. Demikian yang informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Seandainya ada kesalahan, kekeliruan dalam
sikap kami selama ini, kami mohon maaf. Dan terakhir sebagai pesan dari kami, kita terus bersemangat untuk menuntut ilmu. Ya, terlebih lagi kita berada di bulan-bulan haram ini yang mana pahala dilipat gandakan, semoga dosa-dosa dilipat gandakan. Terus bersemangat untuk menuntut ilmu sebagaimana yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu. Keutamaan dari majlis ilmu, ya, keberkahan di majlis ilmu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah, di salah satu dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasuna bainahum, mereka saling mempelajarinya. Apa keutamaannya? Keutamanya adalah nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan menaungi, para malaikat akan menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka. Allah akan menyebut-nyebut mereka, menyebut-nyebut orang-orang yang hadir di majlis ilmu. Jadi keberkahan yang luar biasa yang tidak kita dapatkan di luar dari kehadiran di majlis ilmu. Pertemuan yang lalu juga sudah kami sampaikan, kita ambil pelajaran dari Al-Imam Ahmad rahimahullah taala, ya. 500 dari 5.000 yang hadir di majlis beliau. 500 dari 5.000 yang hadir di majlis beliau. 500 itu adalah orang-orang yang betul-betul mencatat hadis, ya, yang mencatat hadis, yang mempelajari. Dan selebihnya, ya. Kira-kira kalau yang hadir itu 5.000, bisa terdengar nggak suara Imam Ahmad? Kemungkinan besar tidak, ya. Kalau 5.000 ini penuh nggak di sini? Sampai 5.000 masjid ini keluar? Ya, sampai keluar ya. Kalau nggak pakai mic, kedengaran nggak keluar? Enggak ya. Ya. Tapi apa yang mereka inginkan hadir di majelis Imam Ahmad? Ya, keberkahan majelis ilmu. Ya. Ya, orang-orang yang betul-betul mencatat hadis, mereka akan hadir paling awal, ya, supaya bisa mendekat dekat posisinya dengan gurunya untuk bisa mencatat. Ya. Selebihnya, ya, selain melihat adab dari gurunya, yang mereka inginkan adalah keberkahan majlis ilmu. Sekalipun tidak bisa mendengar, sekalipun mereka tidak bisa mendengar, tapi keberkahan majlis ilmu itu adalah nilainya sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk mencintai majlis ilmu. Allahumma amin. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.